Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang kisah Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang bagian ke-9. Kesaktian dan kehebatan Joko Tingkir bukan saja mengundang decak kagum Sultan Demak dan para prajurit Demak, bahkan telah berulang kali Joko Tingkir mengamankan Kanjeng Sultan dari kemungkinan mara bahaya. Hal ini terlihat ketika Kanjeng Sultan Demak berpesiar ke muara sungai, dan mengingat Joko Tingkir sudah dipercaya, maka Joko Tingkir berada dalam satu perahu, bersama Kanjeng Sultan dan Permaisuri. Yah ibarat lagi, berwisata air, para prajurit juga banyak yang mendapatkan ikan dari menjala ataupun memancing. Lagi asyik-asyik, tiba-tiba arus sungai bergejolak, berputar-putar. Kapal yang ditumpangi pun terombang-ambing cukup hebat. Permaisuri Kanjeng Sultan pun takut, dan berteriak-teriak ketakutan. Melihat tingkah permaisuri ini, Kanjeng Sultan pun gusar, dan segera bertanya kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir, lekas engkau cari tahu, ada apa gerangan sehingga kapal ini terombang-ambing? Lekas Joko Tingkir menjawab, siap Kanjeng Sultan. Dan Joko Tingkir pun langsung mencebur diri ke pusaran air, yang begitu kuat. Setelah menyelam, Joko Tingkir mengetahui bahwa ini gara-gara seekor buaya besar, yang membuat kehebohan. Jian, buaya ini gak ada sopan-sopannya, lagi enak-enak melihat pemandangan, ganggu aja. Sang buaya juga kaget. Ada seorang manusia berani-beraninya menyelam, dan menghampiri dirinya. Maka terjadilah pergumulan. Joko Tingkir tidak mengalami luka, walau terkena cakaran dan nyaris digigit oleh buaya besar itu. Joko Tingkir tidak membuang waktu, sekali ditinju, buaya itu mulai kelenger. Namun sengaja Joko Tingkir tidak mau membinasakan buaya itu, dan dengan menjepit moncong buaya, Joko Tingkir pun muncul di permukaan air. Kanjeng Sultan, hamba serahkan nasib buaya ini kepada Kanjeng Sultan. Lepaskanlah, Joko Tingkir, ia tidak berniat mencelakakan kita, ia hanya merasa terganggu, wilayah kekuasaannya dimasuki oleh kita. Tidak ada hukuman untuknya, lepaskanlah ia, Joko Tingkir. Baik, Kanjeng Sultan. Dan buaya itu pun dilepaskan, dan segera buaya itu menyelam, dan agak takut untuk membuat onar kembali. Sepak terjang Joko Tingkir ini, semakin melambungkan namanya, walau demikian Joko Tingkir tetap bersahaja, dan tingkah tanduknya ini, yang semakin membuat respek para prajurit Demak. Kehebatan Joko Tingkir ini, mengilhami Sultan Demak, untuk segera merekrut tamtama-tamtama baru. Ia menginginkan 400 tamtama baru pilih tanding, dan syarat kelulusannya sama, bisa diadu dengan banteng liar dengan tangan kosong, dan sanggup memukul kepala banteng hingga remuk, baru lulus dari ujian. Patih Demak yaitu Wanasalam langsung mengadakan perekrutan tamtama sesuai titah Kanjeng Sultan. Dan suatu hari, dalam proses perekrutan tamtama, kelihatannya tidak akan mencapai target 400 tamtama yang lulus. Melihat hampir tidak ada lagi yang berani daftar, maka hendak diputuskan untuk ditutup pendaftaran. Sontak muncul seorang pemuda dari kedua yaitu Dadung Awuk. Harap Raden, jangan menutup dulu, hamba belum menunjukkan kebolehan, demikian kata Dadung Awuk. Pertama-tama Joko Tingkir tidak menggubrisnya, namun ketika Dadung Awuk berkoar-koar bahwa ia gatal-gatal ingin melawan orang-orang Majapahit, mengingat dulunya masih ada sisa-sisa Majapahit, mulai sedikit Joko Tingkir terusik. Para prajurit memberitahu Joko Tingkir, bahwa Dadung Awuk sangat sakti, ia diduga terlibat dalam pemberontakan Pangeran Sekar Sedalepen, alias Raden Suryawiyata, putra kedua Raden Patah. Bahkan ia sesumbar. Jika dalam sehari tidak memukuli orang Majapahit, tangannya gatal-gatal.
Joko Tingkir pun berkata, Demak membutuhkan tamtama yang tidak hanya sakti dijaya, namun juga santun. Dadung Awuk pun tersinggung, dan ia marah kepada Joko Tingkir, dan berusaha memancing amarah Joko Tingkir. Apakah Raden Joko Tingkir, pewaris sah kerajaan Majapahit, tidak menyukai saya, lantaran saya membenci Majapahit? Ingat Raden, daerah ini Demak bukan Majapahit, dan Majapahit sudah tidak ada apa-apanya lagi. Majapahit sudah tamat. Joko Tingkir sudah mulai merah padam, namun tetap berusaha untuk tenang, dan mempersilahkan Dadung Awuk untuk meninggalkan tempat uji perekrutan tamtama. Jika Raden tidak terima, silahkan Raden menghujani senjata Raden. Saya tantang Raden bukan sebagai lurah tamtama, tapi sebagai seorang Raden Jaka Tingkir berhadapan dengan Dadung Awuk, pemuda dari Kedu. Dadung Awuk tanpa diminta sudah ke gelanggang, dan membuka bajunya, ia membacok dadanya dan tidak mempan, dan tidak luka sedikit pun. Prajurit dan penonton menunggu apa yang akan dilakukan oleh Joko Tingkir, dan akhirnya Joko Tingkir meminta daun sirih, dan ia pun berkata, Baiklah Dadung Awuk, jika itu maumu, akan aku lihat apakah engkau kebal terhadap lintingan daun sirih ini. Dadung Awuk pun berkata, Jangankan lintingan daun sirih, keluarkan senjata ajianmu Raden, jangan nanti menyesal. Sudah siap Dadung Awuk, terimalah lintingan sirih ini, demikian kata Joko Tingkir, dan sekelebatan dengan kecepatan yang tinggi, terlempar lintingan daun sirih mengarah ke dada Dadung Awuk. Dadung Awuk menyongsong lintingan daun sirih itu, namun ia terkaget, ternyata daun sirih itu menembus kulitnya, dan menancap tepat di jantungnya. Ia terkegelapar, serasa dilepasi sendi tulangnya, dan ia kelojotan. Dan tidak berapa lama kemudian nyawanya melayang. Para prajurit yang muak, tanpa dikomandoi, menghujani mayat Dadung Awuk, dengan berbagai senjata, dan Dadung Awuk pun mati mengenaskan. Tidak alang kepalang, betapa murkanya Kanjeng Sultan Trenggono, begitu mendengar kematian Dadung Awuk di tangan Joko Tingkir. Ia begitu malu, dengan kelakuan Joko Tingkir yang kelepasan tangan, seolah-olah ringan tangan membunuh ataupun mencabut nyawa manusia. Apa haknya seorang manusia untuk mencabut nyawa seseorang? Hanya Gusti Allah lah yang mempunyai hak atas nyawa seseorang. Terlebih kejadian ini terjadi di wilayah Demak, di mana ia sebagai khalifah, di mana ia sebagai imam, seolah tidak berdaya, oleh tingkah seorang lurah tamtama. Kanjeng Sultan berusaha menahan namun ia tidak mampu, maka ia pun berujar, Prajurit, hadapkan Tingkir kepadaku sekarang juga. Tergopoh-gopoh, prajurit akhirnya mencari Joko Tingkir dan menghadapkan kepada Kanjeng Sultan. Joko Tingkir langsung menghadap dan menghaturkan sembah penghormatan. Tanpa basa-basi Kanjeng Sultan langsung menghardik, Tingkir, jika semula aku begitu menaruh hormat kepadamu, maka sekarang rasa muak yang ada, melihat tingkah sepak terjang dirimu. Engkau aku berikan kepercayaan untuk merekrut seorang tamtama, mengapa engkau ringan tangan membunuh calon tamtama? Apa hak dan kuasamu, sehingga dengan mudah menghilangkan nyawa seseorang? Begitu lugasnya Kanjeng Sultan berkata. Engkau memang bejat, biadab. Ingatkah engkau, ketika aku menyuruhmu melepas induk harimau, ataupun melepas buaya yang menggangguku, tidak sekalipun, hakku mencabut nyawa binatang-binatang tersebut. Mengapa sekarang engkau, sebagai bawahan yang diberikan amanah dariku, begitu mudahnya mencabut nyawa seseorang, yang ingin mengabdi kepada kerajaan Demak? Mengapa engkau membunuh Dadung Awuk, Tingkir? Joko Tingkir berusaha menjelaskan duduk perkaranya, dari awal hingga akhir.
Diceritakan pula bagaimana Dadung Awuk menantangnya, dan akhirnya tewas di tangannya dengan lintingan daun sirih. Namun seolah percuma saja penjelasan panjang lebar diceritakan oleh Joko Tingkir. "Keparat, engkau aku suruh untuk menguji Tamtama, bukan untuk membunuhnya. Apalagi ini terjadi di kerajaanku, seolah-olah engkau telah mencoreng wibawaku, seolah engkau menginjak-injak harga diriku. Jika engkau tidak berniat membunuhnya, hanya mengujinya, mengapa Dadung Awuk mati di tanganmu?" Kerajaan Demak memang membutuhkan Tamtama yang sakti mandraguna. Namun tetap membutuhkan sifat yang jauh dari kesombongan, yang selalu las asih. Mengingat engkau sudah mencemarkan nama baikku, mencoreng wajahku, dan mencabut nyawa seseorang tanpa ada hak, dan menunjukkan kesombongan, maka tempatmu bukan di Demak lagi. Minggatlah engkau dari wilayah Demak. Aku sudah muak dengan kesombonganmu. Sekarang juga, minggatlah dari kerajaan Demak ini." Begitu meluapnya kemarahan Kanjeng Sultan. Memang di zaman itu, hukum begitu kuat ditegakkan. Seorang wali songo pun akan menangis ketika mencabut ataupun tercabut segenggam rumput di tangan. Yap, karena bukan haknya, sehingga mengambil yang bukan haknya, merupakan kejahatan yang amat besar, apalagi mencabut nyawa seseorang. Joko Tingkir pun memaklumi, dan ia menyadari bahwa ia sedang menjalani suatu destiny, toh segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas izinnya. Ia berusaha tabah, walaupun terasa ia memandang lorong yang amat gelap yang ia harus lalui. Hukuman dari Kanjeng Sultan telah dijatuhkan. Joko Tingkir bergegas meninggalkan kerajaan, ia pun berjalan tertunduk. Ia merasa malu, ia merasa bersalah yang amat sangat. Ketika ia melewati alun-alun, banyak prajurit yang bersimpati padanya, seolah mereka membela Joko Tingkir, dan menyalahkan Dadung Awuk atas segala akibat yang ditimbulkannya. Joko Tingkir juga merasa sedih. Karena ia harus berpisah dengan Ratu Ayu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono yang ia cintai. Duh, kenapa hal ini mesti terjadi, cobaan yang begitu berat. Sudah bersalah, merasa malu, diusir. Berpisah lagi dengan pujaan hati. Tak ada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat, seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Paman Joko Tingkir tersenyum mendengar lagu ini, bro. Nah, bagaimana Joko Tingkir menghadapi cobaan ini, bagaimana pengembaraannya, apa yang dilakukannya, agar ia bisa kembali ke Demak, dan menjemput pujaan hati? Ikuti di episode berikutnya.